Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Semua diberkati. Gak bosan ya dengar kesaksiannya ya. Saya boleh bersyukur anak-anak Sekina bisa mempergunakan waktu dengan baik. Kesaksiannya singkat padat, tidak bertele-tele, tapi intinya kita dapat gitu ya. Memang harusnya begitu, kesaksian adalah nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan, selamat merayakan hari raya Imlek. Ini hari kedua ya. Iya, sampai ada teman saya mamanya anaknya gak sekolah, katanya apa belum ke rumah neneknya. Ya ampun, saking bela-belain Sincia gitu ya. Sincia dosa gak sih? Dosa gak Sincia? Enggak. Yang bikin dosa kalau adatnya lebih dari Tuhannya. Jadi Tuhannya nomor satu, adat itu kita jadikan kebudayaan gitu. Jadi kita gak terikat sama adat. Adat itu jadi sebuah kebudayaan gitu ya. Jadi Sincia itu juga ada seninya gitu. Malam tahun baru kita kumpul makan-makan. Walaupun makannya cuma ikan bandeng dipindang gitu ya. Tapi kalau masaknya enak jadi nikmat luar biasa gitu ya. Gak perlu mewah-mewah, jangan babi mahal 180.000. Gak kudu Sincia baru makan babi, misalnya yang doyan gitu ya. Sebelum Sincia ya makan, kalau ada uang beli gitu. Jangan sampai utang pinjam hanya untuk bela-belain supaya babi samcan atau kaki babi itu ada di meja makan pas malam tahun baru. Nah itu kayaknya yang sedikit kurang bagus gitu ya sebagai anak Tuhan gitu ya. Kalau kemarin malam tahun baru kamu datang ke rumah Tante Nila, makanannya semua halal. Non babi, karena babinya mahal, saya sayang duitnya. Pelit ya, nanti aja makan babinya habis Sincia kalau harganya udah turun gitu. Karena juga demi kesehatannya. Puji Tuhan ada yang ngirimin babi cin gitu ya. Puji Tuhan pokoknya terima kasih buat kiriman jeruk, kue nastar, kue apa. Semuanya jadi ada karena Tuhan itu baik. Tuhan yang balas, yang sudah ngirim makanan buat Tante Nila, yang udah ngasih angpau, Tuhan yang balas semuanya ya. Jadi saya dianggap orang tua rohaninya, masih dikasih angpau, puji Tuhan. Tadi Ibu Esterlin bilang ntar pulang dapat angpau ya. Semoga imannya jadi kenyataan ya. Tapi gak tahu siapa yang ngasih angpau ya. Puji Tuhan udah jam 8, saya mau bawa firman Tuhan tentang saya kalau mau bawa firman Tuhan kadang-kadang saya merasa unik cara kerja Tuhan dalam diri saya pribadi ya. Mungkin dalam pendeta Kaleb, pendeta Samiaji atau pendeta Esterlin berbeda gitu. Tapi kalau buat saya perasaan saya tuh unik sekali Tuhan itu kalau taruh firman. Saya kalau mau bawa firman, apalagi ini kan bulan Januari setiap minggu gak ada hamba Tuhan yang khotbah kan. Saya tuh tidur aja saya begini mau tidur tuh berdoa. Memang melatih diri kalau mau tidur berpikir yang rohani, menyanyi lagu rohani. Nanti ketika bangun tidur yang muncul firman Tuhan, kalau enggak lagu-lagu rohani gitu. Tapi kalau mau tidur kita mikirin kita benci sama siapa, bangun tidur yang timbul adalah kebencian. Ingat tuh siapa yang kita benci. Nah saya melatih diri seperti itu dan itu sangat berguna. Jadi mau tidur lagu rohani, ingat semua yang firman Tuhan. Bangun tidur ada nyanyian yang baru yang Tuhan tahu. Bukan nyanyian baru, ciptaan baru bukan. Tapi nyanyian yang kita gak pernah nyanyikan tiba-tiba muncul gitu. Nah ketika saya mau khotbah juga gitu Tuhan. Kamis depan ini saya mau khotbah apa ya Tuhan. Saya minta judul dari Tuhan gitu. Gak dapet gak apa-apa. Tapi entah kalau saya nonton, saya baca TikTok, saya lihat quote-quote yang bagus gitu ya. Nanti tiba-tiba dalam tidur aja Tuhan bilangin bicara tentang ini. Itu unik banget buat saya ya. Dan saya sangat bersyukur malam ini juga begitu. Tuhan ini banyak topik. Saya mau bawa apa nih? Banyak orang khotbah tentang pengharapan di awal tahun. Pengharapan yang baru di awal tahun untuk jalani sepanjang tahun ke depan. Kita punya pengharapan yang besar. Tapi kok Tuhan taruh bicara tentang iblis. 4 minggu berturut-turut saya bawa tentang iblis. Tapi hari ini Tuhan kasih saya judul begini. Teguran adalah wujud kasih Allah buat kita. Ya, teguran adalah wujud kasih Allah buat kita. Waduh. Tapi saya langsung nyambung ke ayat tema.
ayat tema kita apa? Ayat tema kita memang untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, menegur yang salah, mendidik dalam kebenaran. Jadi saya bilang udah Tuhan nyambung. Ini firman yang saya mau bawakan pada malam ini gitu ya. Rikasannya 2 Timotius 3 tuh Sony 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan itu untuk mengajar, firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan atau teguran, firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan, dan firman Tuhan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Yang malam ini menjadi fokus adalah poin yang kedua, firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan atau teguran. Enak gak sih ditegur? Gak enak kan? Gak ada orang suka kalau dia ditegur. Tapi makin saya tua, saya makin menyadari teguran itu memang positif banget. Apalagi waktu saya di sekolah Alkitab belajar itu power karakter. Ya, makanya ada gelarnya CBC, Consultant Behavior, CBC. Udah lupa tuh, Consultant Behavior, pokoknya begitu ya. Jadi belajar tentang power karakter, bagaimana kita merespon yang baik, selalu merespon yang baik. Dan itu membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sony tolong tampilkan dulu itu. TikTok video singkat. Tante Nila bukan main TikTok terus gitu ya. Tapi saya senang pilih TikTok yang quote-quote gitu. Kalau yang lain-lain gak suka. Kadang yang lucu-lucu demen kalau yang lucu-lucu. Bisa ngakak sendiri gitu, hiburan. Liking someone and loving someone. When you like a flower, you pluck it. But when you love a flower, you water it daily. And some of you are being plucked instead of watered. What is the difference between liking someone and loving someone? When you like a flower, you pluck it. But when you love a flower, you water it daily. And some of you are being plucked instead of watered. What is the difference between liking someone and loving someone? When you like a flower, you pluck it. But when you love a flower, you water it daily. And some of you are being plucked instead of watered. Udah. Ntar pada kabur, dengerin gituan terus. Bagus kan kata-katanya? Dia bilang begini. Apa perbedaan menyukai dan mencintai? Menyukai terus dia analogikan dengan bunga gitu. Kalau kita suka bunga, kita petik. Kita suka bunga. Tapi kalau kita cinta sama bunga itu, kita sayang sama bunga itu, kita gak petik. Tapi kita siram. Kita itu. Terus saya bikin catatan di sini ya. Jadi artinya metafora bunga itu adalah begini. Menyukai itu seperti kita menyukai seseorang, diibaratkan seperti memetik bunga. Kita cuma suka, kita petik. Jadi ketika kamu memetik bunga, kamu hanya mengambil keindahan dan kesenangan dari bunga tersebut untuk sementara waktu. Ih, gue seneng loh, gue petik terus taruh di pot bunga untuk sementara waktu. Tanpa memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan bunga itu sendiri. Artinya kamu hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan pribadi. Tanpa memperhatikan dampak jangka panjang pada orang lain. Itu kalau suka. Menyukai. Nah, kalau kita mencintai diibaratkan seperti menyirami bunga. Ketika kamu menyirami bunga, kamu memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan bunga itu. Kita siram tiap hari. Oh, ini kaktus, nggak kuat air. Oh, ini pohon lidah buaya, dia mau disiram tiap hari. Oh, ini bunga Kamboja, nggak boleh disiram tiap hari. Jadi kita memperhatikan kebutuhan dari pohon itu karena kita cinta banget sama pohon itu. Kita ingin dia berbunga, kita ingin dia bertumbuh, maka kita rawat, kita sirami gitu ya. Jadi artinya kita memikirkan dan kepentingan dan kesejahteraan orang lain dan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Tadi hamba Tuhan itu bilang begini, terakhir, dan di beberapa di antara kamu sedang dipetik bukan disiram. Sedang dipetik bukan disiram. Nah, berarti bahwa beberapa orang mungkin sedang dalam situasi di mana mereka hanya dinikmati untuk kesenangan pribadi orang lain tanpa mendapatkan perawatan dan perhatian yang tepat.
Artinya mereka mungkin merasa tidak dihargai, tidak direspek, atau tidak diprioritaskan dalam hubungan tersebut. Seperti tadi kesaksian Bapak Pendeta Kaleb. Tidak dikenal maka tak disayang. Kalau pepatah kan bilang gitu, tak dikenal maka tak disayang. Begitu banyak orang kenal, ternyata semua banyak orang yang sayang ya. Saya ingat sekali pada waktu itu perjuangan anak yang kurang gizi itu kan ya. Yang kecil itu, tapi puji Tuhan ya, Tuhan tolong. Memang Tuhan mungkin izinkan itu terjadi. Kamu gak diperhatikan orang supaya bisa melihat mujizat Tuhan itu luar biasa. Bahwa hanya tangan Tuhan yang menyembuhkan dia, dan sekarang sehatnya luar biasa ya. Cantik, sehat dan tinggi. Nah, ketika saya buka TikTok, saya mau bawa firman teguran Allah, ada wujud kasih Allah buat kita. Nah, saya dapat intinya dari analogi ini yang hamba Tuhan itu katakan. Bahwa kita mau bertumbuh, berkembang, kita harus dicintai. Harus dicintai itu ya begitu, dirawat, ditegur, diperbaiki kesalahan kita, diajar. Ya seperti tema kita, supaya kita ini bisa bertumbuh. Berkembang menuju yang baik, kan kata Tuhan. Kenapa kita harus melaksanakan 2 Timotius 3 ayat 16? Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik dalam kebenaran. Karena kita sedang dituntun untuk menjadi sempurna seperti Kristus. Karena pada waktu kedatangan dia yang kedua kali, kita harus dijumpai sempurna. Tidak bercacat celah sebagai pengantin Kristus gitu. Nah, jadi untuk seperti itu kita perlu cinta. Dan Tuhan cinta kita. Tuhan mencintai kita. Dia bukan menyukai kita, tapi Tuhan mencintai kita. Maka dia merawat kita. Maka dia berikan ayat ini. Dia mau mengajar kita. Dia mau menegur kita. Supaya kita apa? Ibrani berapa itu katakan? Orang yang kukasihi, kuajar. Diajar nggak mempan, kuhajar. Kata Tuhan gitu ya. Tapi dalam konteks bukan dihajar untuk dibinasakan, tapi dihajar untuk dikasihi. Ayat selanjutnya katakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi kalau kita udah ngerti bahwa teguran Tuhan adalah wujud dari kasih Allah, maka ketika kita diperbaiki, ketika kita ditegur, ketika kita diizinkan mengalami masalah, sebab masalah demi masalah itu bisa merupakan sebuah teguran dari Tuhan. Oh iya, saya selama ini kurang mengandalkan Tuhan gitu. Tapi kebanyakan orang sih kalau ditegur oleh Tuhan dengan berbagai masalah kebanyakan marah. Marahnya begini, Tuhan kenapa sih kok gak habis-habis sudah jatuh ketimpa tangga, ketipuk batu gitu ya. Kena angin badai lagi, banjir lagi sekarang ini. Wah kayaknya bertubi-tubi. Ada orang yang mengalami kesusahan seperti itu. Ya itu rahasia Tuhan sendiri ya. Kadang-kadang saya juga gak ngerti. Saya juga banyak masalah. Tapi saya menangis di bawah kaki Tuhan karena saya tahu itulah kekuatan saya. Ketika saya bersimpuh di kaki Tuhan. Itu kekuatan yang tidak ada tandingannya adalah doa. Doa itu sangat powerful. Doanya sungguh-sungguh, artinya bukan doa memohon. Tapi Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya mengalami ini, kasih saya kekuatan untuk saya bisa lewati. Nah itu doa yang powerful begitu. Yang menyadari, melepaskan diri bahwa kita ini gak ada apa-apa, cuma Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa mengangkat saya, mengangkat saudara untuk ke satu tingkat level yang lebih tinggi gitu ya. Terus Son, apalagi Son? Coba Son. Nih, nah tadi kan di awal saya bilang begini, gak semua orang suka ditegur. Dan teguran itu gak enak memang. Ada orang yang ditegur mukanya bisa merah, langsung mukanya asem. Langsung buang muka, ada orang yang begitu ya. Kan kalau kita pegawai kita pasti pernah ditegur oleh pimpinan kita. Pasti kita pernah dikritik oleh sesama teman kita mungkin gitu ya. Nah tetapi firman Tuhan mengajar kita begini. Orang yang mau ditegur itu adalah orang yang menerima kritik. Pak, saya lihat catatan. Sampai nanti ada beberapa contoh-contoh yang kita akan pelajari. Orang yang mau ditegur adalah orang yang mau menerima kritikan dengan terbuka. 2, mau mengakui kesalahan. 3, mau belajar dari kesalahan. 4, menerima teguran dengan sabar. Yang pertama yuk kita lihat contohnya siapa. Ada 3 contoh yang saya ambil.
orang yang mau ditegur, satu, Daud. Dalam 1 Samuel 12 ayat 1 sampai 15 itu cerita Daud ditegur oleh Nabi Nathan akibat dosanya. Ketika dia mengambil Batseba sebagai istrinya. Ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, pakai sebuah perumpamaan. Perumpamaan bagaimana ada orang kaya mau pesta tapi dia potong domba tetangganya yang gemuk. Bukan dombanya dia sendiri. Daud marah ketika Nathan cerita gitu. Siapa orang itu? Harus dihukum mati. Kurang ajar. Nathan dengan tenang bilang begini, Nabi Nathan, itu adalah raja sendiri. Kaget. Kenapa? Karena dia mengambil Batseba dan menaruh Uria suami Batseba di barisan terdepan peperangan sehingga mati terbunuh. Gak ada orang tahu karena cuma Daud menjadi mastermindingnya, tapi Tuhan tahu. Ketika ditegur Daud marah? Enggak. Dia menerima kritikan itu dengan terbuka dan dia tidak menyalahkan Nabi Nathan yang menegur dia. Tapi dia berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Ini orang yang mau dikritik, memenuhi 4 kriteria tadi yang disebut tadi. Dia adalah orang yang rendah hati. Nah kita kalau mau dikritik kita adalah orang yang rendah hati. Tapi memang kita harus akui banyak orang yang gak suka dikritik gitu ya. Yang kedua, Daud menunjukkan sikap yang mau ditegur dengan mengakui kesalahannya, meminta ampun kepada Tuhan, menerima teguran dari Nathan. Kita belajar ya. Jadi contoh-contoh ini diberikan supaya kita belajar. Kalau kita dikritik, kalau kita memang salah, kita akui kita salah. Ya, nggak usah gengsi. Saya orangnya nggak gengsi dah. Kalau saya khotbah, tentu tadi itu begini, nggak, saya nggak marah. Iya makasih ya saya dikoreksi. Kadang-kadang saya kan lupa atau pengetahuan saya mungkin tentang AI atau apa mungkin kurang dalam, nggak apa-apa dikritik. Kan itu kritik yang bagus ya nggak? Namanya juga orang tua, banyak minusnya gitu ya. Yang kedua Petrus ya, kita lihat Petrus, Lukas 22 ayat 54, 62. Saya nggak baca, tapi ini kalau saudara bersedia catat, buat PR dan belajar di rumah. Petrus, orang yang sangat percaya diri. Petrus tuh orang yang sangat percaya. Kita boleh katakan bahasa gaul anak muda sekarang, PD-nya kegedean. Itu Petrus gitu ya. Namun ketika dia menyangkal Yesus, ketika dia dengan PD-nya, dia seperti mau melindungi Yesus. Yesus bilang sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Petrus masih gak yakin dia bisa menyangkal Yesus karena dia tahu cintanya luar biasa kepada Tuhan. Tapi pada waktu keadaan begitu mencekam, begitu mengancam, mengancam dan sangat bahaya, Petrus tanpa disadari menyangkal Yesus 3 kali. Dan ayam berkokok. Ketika ayam berkokok, itulah teguran yang mengingatkan Petrus bahwa Yesus sudah bilang sebelumnya bahwa sebelum ayam berkokok kau akan menyangkalku 3 kali. Petrus bagaimana? Petrus menangis sejadi-jadinya ketika dia tahu ayam berkokok, langsung dia ingat perkataan Petrus. Dia menangis sejadi-jadinya, dia mengakui kesalahannya, dia menyesali tindakannya dan dia menerima teguran itu. Nanti ketika di Tasik Tiberias waktu Tuhan bertanya, hai Simon anak Yahya apakah kau mengasihi aku 3 kali? Ditanya Tuhan seperti gitu, ternyata pertanyaan Tuhan itu bukan sembarangan pertanyaan. Tapi Tuhan sedang memulihkan Petrus. Memulihkan keadaan iman dan kerohanian yang sedang down karena dia sadar dia berbuat salah kepada Tuhan. Nah hati yang seperti ini Tuhan sangat senang. Makanya Daud Tuhan bilang, aku menemukan orang yang berkenan di hatiku. Dalam pengiringan saya kepada Tuhan, saya berusaha sampai titik itu. Saya ingin Tuhan berkata, aku sudah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Saya berusaha berbuat, gak mau menyakiti hati orang. Tapi kadang-kadang tanpa kita sadari mungkin kita perkataan tingkah laku bisa menyakiti tapi cepat kita perbaiki. Petrus
Petrus dipulihkan oleh Tuhan luar biasa dan dipenuhkan Roh Kudus dan dipakai luar biasa. 3.000 orang bertobat dari seorang nelayan biasa. Nah, yang ketiga Yakub. Orang yang mau ditegur juga Yakub. Yakub adalah seorang patriotik yang memiliki sikap yang sangat keras kepala. Yakub itu. Namun ketika dia berdoa dan mengaku kesalahannya kepada Tuhan, Tuhan memberkati dia dan mengubah namanya menjadi Israel. Apa kesalahannya? Menukar hak kesulungan dengan semangkok kacang merah dengan semangkok bubur kacang merah. Itu kalau kita baca kisah-kisah apa artinya kacang merah itu, artinya itu sebuah harga yang sangat rendah sekali. Makanan yang ya boleh dikatakan makanan orang miskin. Coba hak kesulungannya ditukar dengan semangkok bubur kacang merah. Nah, tapi ketika dia mengalami banyak kesulitan, ketika dia harus menghadapi berbagai hal, Yakub mengakui kesalahannya, dia berdoa dan minta ampun dan dia menerima teguran dari Tuhan. Apa yang dia dapat? Orang yang rendah hati dan mau mengakui kesalahannya itu sama Tuhan diberkati dan dirubah namanya menjadi Israel. Yakub itu akhirnya namanya dirubah menjadi Israel. Nah, itu 3 aja ya karena banyak contoh-contohnya. Yang kedua adalah orang yang tidak mau ditegur. Ini secara garis besar siapa? Satu Saul. Saul itu orang yang gak mau ditegur. Saul adalah seorang raja yang memiliki sikap yang sangat keras kepala. Ketika dia tidak mematuhi perintah Tuhan, Samuel seorang nabi datang kepada Saul dan memberitahukan kepadanya tentang kesalahannya. Malah Saul bukan mengakui kesalahannya, malah menyalahkan Samuel nabinya itu. Apa kesalahannya? Dia mempersembahkan persembahan yang seharusnya bukan tangan dia yang mempersembahkan itu. Harusnya Nabi Samuel. Tapi karena Samuel datangnya terlambat, jadi si Saul gak sabaran. Udah aku yang lakukan. Nah itu fatal akhirnya. Karena dia tidak taat. Ketika dia ditegur oleh Samuel, kenapa kau lakukan itu padahal itu bukan tugasmu? Apakah dia menyadari kesalahannya? Saul tidak. Malah Saul bilang, kenapa kau datang? Kenapa kau baru datang sekarang? Artinya Saul menyalahkan. Tidak mau terima teguran, tidak mau ditegur, tidak mau dikritik, malah menyalahkan. Nah, Saul menunjukkan sikap yang tidak mau ditegur. Dia menjadi marah, tidak mengakui kesalahannya, malah menyalahkan orang lain. Kita bisa tahu akhir hidup Saul. Ya, dia akhir hidupnya sangat tidak terhormat. Padahal dia raja pertama Israel, tapi dia bukan raja yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi itu raja yang dipilih oleh desakan orang Israel pada waktu itu ingin seorang raja, maka dipilihlah Saul. Yerobeam di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 1 sampai 34. Yerobeam itu adalah seorang raja yang memiliki sikap yang sangat keras kepala. Kita lihat orang yang tidak mau rendah hati, orang yang tidak mau dikritik, itu kebanyakan rata-rata orang yang keras kepala. Di sini ada gak yang kepalanya keras? Ada gak yang kepalanya keras? Yang saya tanya kepalanya keras ya, bukan keras kepala ya. Pasti semuanya kepalanya keras, bener gak? Kalau kepala kita lembek ini bahaya loh, ketimpuk batu aja udah tebelah. Tapi kepalanya keras gitu ya. Tapi yang firman Tuhan katakan keras kepala itulah sifatmu. Yang keras, tidak bergeming, ditegur tidak mau, dikritik tidak mau, malah galak, malah marah. Ada loh orang yang seperti itu. Nah, Yerobeam adalah orang yang keras kepala. Dia kesalahannya apa? Membuat patung-patung berhala. Seorang nabi datang kepada Yerobeam dan memberitahukan kepadanya tentang kesalahannya. Namun Yerobeam tidak mau mengakui kesalahannya dan malahan menjadi marah. Yerobeam berkata di dalam 1 Raja-Raja 13 ayat 4. Siapa kamu untuk memberitahukan kepadaku tentang apa yang benar? Malah dia bertanya begitu kepada siapa lu? Ngapain ngatur-ngatur gue gitu kan, kalau bahasa anak muda sekarang. Siapa lu? Waduh ini gawat sekali. Ya, jadi dengan contoh-contoh ini firman Tuhan mau mengajarkan kita
milikilah hati yang lembut. Maka di dalam Matius 11 ayat 28, pikulakuk kata Tuhan Yesus gitu kan. Pikulakuk karena aku lemah lembut. Jadi Tuhan mau kita mempunyai karakter Kristus yang lemah lembut. Yang mengasihi dan mengampuni. Yerobiam menunjukkan sikap yang tidak mau ditegur dengan tidak mengakui kesalahannya, malah marah dan tidak mau menerima teguran dari nabi itu. Yang ketiga, Yudas Iskariot. Semoga gak ada yang punya anak namanya Yudas. Yudas Iskariot adalah seorang murid Yesus yang memiliki sikap yang sangat keras kepala. Yudas itu akunting. Makanya dia dipilih jadi bendahara. Dia jago dalam keuangan. Ketika dia mencuri uang, Yesus datang kepada Yudas dan memberitahukan kepadanya tentang kesalahannya. Namun Yudas tidak mau mengakui kesalahannya dan malahan menjadi defensif. Yudas berkata, mengapa kamu mempersalahkan hal itu? Ada orang kan, kita udah tahu nih kayaknya korupsi nih. Terus lu jangan gitu lu, ntar kalau kata. Terus marah. So tahu, emang ini udah benar kok. Aku udah hitung begini, emang begini caranya. Padahal itu salah gitu kan. Nah Yudas seperti itulah kira-kira. Dari contoh-contoh di atas kita dapat melihat bahwa orang yang mau ditegur, dia memiliki sikap rendah hati dan lemah lembut. Ya. Sedangkan orang yang tidak mau ditegur itu memiliki sikap yang lebih keras kepala dan tidak mau mendengar teguran. Padahal tadi dengan tema yang saya bikin itu, teguran adalah wujud dari kasih Allah. Dengan keadaan ini kita mau belajar. Kalau Tuhan tegur, kan ada orang begini. Kesaksian sama saya pribadi nih ya. Aduh masa lalu berat banget kata saya gitu ya. Iya tapi gue jadi sadar. Gue selama ini udah gak berdoa. Bilang begitu tuh teman saya. Selama ini gue udah gak berdoa. Dengan keadaan ini mau gak mau gue berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan tolong anak saya yang sedang sakit ini. Nah jadi kan itu ada sebuah teguran. Tapi teguran itu bukan untuk membinasakan tapi untuk menyadarkan. Ayo bangkit berdoa. Doa itu bisa mengubah yang sakit jadi sembuh. Yang lemah jadi kuat. Yang frustasi menjadi sehat kembali. Begitu maksudnya ya. Jadi artinya jangan sampai kita seperti 3 contoh yang orang tidak mau ditegur ini. Saul, Yerobiam dan Yudas Iskariot. Ada lagi kalau raja-raja Israel tuh yang tidak takut sama Tuhan. Menjalankan hidup yang jahat. Kita gak mau seperti itu gitu ya. Nah terus begini. Pada tahun saya waktu belajar ini saya tiba-tiba ingat begini ya. Kapal Titanic itu tenggelam pada tahun 1912. Saya aja belum lahir. Saya lahir tahun 59. Tapi cerita kapal Titanic itu sampai hari ini gak pernah orang lupakan. Nah apa yang menyebabkan kapal itu bisa tenggelam? Padahal kapal itu sangat dibanggakan. Itu kapal yang super mewah pada waktu itu. Sehingga pembuatnya kapal Titanic itu bilang ini kapal yang sangat aman. Gak mungkin bisa kena badai, gak mungkin bisa tenggelam. Waktu itu ada peringatan seperti ini. Ada peringatan tentang es, ada gunung es. Sebelum Titanic berlayar, beberapa kapal lain telah melaporkan adanya gunung es di daerah tersebut. Namun peringatan itu tidak diambil serius oleh kapten dan awak kapal Titanic pada waktu itu. Yang kedua, terus dinasehatin tentang kecepatan. Beberapa orang telah menyarankan agar Titanic melambatkan kecepatannya karena adanya es di daerah tersebut. Jadi sebetulnya udah bisa diprediksi ada gunung es yang cuma kelihatan dikit ujungnya doang gitu. Nah ini diabaikan karena kesombongan, betul gak? Dia pikir itu kapal udah super duper luar biasa. Namun kapten kapal yang bernama Edward Smith tidak mau mendengarkan nasihat ini dan memutuskan untuk terus melaju dengan kecepatan tinggi karena dia yakin kapal itu sangat aman. Yang ketiga, peringatan tentang ketidakcukupan peralatan penyelamat.
Sebelum Titanic berlayar, beberapa orang telah menyarankan agar kapal tersebut dilengkapi dengan lebih banyak peralatan penyelamat seperti sekoci penyelamat. Namun peringatan itu juga tidak diabaikan, maksudnya peringatan itu pun diabaikan. Nah, ketika betul Titanic menabrak gunung es, sekoci kurang. Berapa yang meninggal? 1.500 lebih orang meninggal di dalam kapal itu. Nggak bisa terselamatkan. Masalahnya apa? Kapalnya bukan masalah. Yang masalah adalah kapten yang tidak mau dengar nasihat. Yang tidak mau dengar teguran. Yang tidak berusaha memperbaiki apa yang salah. Begitu juga hidup kita loh. Kalau Tuhan udah tegur. Pembimbing rohani udah tegur. Teman-teman dekat udah tegur. Jangan. Ayo balik kepada Tuhan. Ikut Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Jangan seperti kapal Titanic. Merasa diri gue nih hebat gitu. Berakibatnya fatal. Dan itu apa kebanggaannya? Titanic yang begitu hebat dan dipuja-puja. Gak ada kebanggaannya. Selain fatal. Lalu yang kedua pesawat Uruguay. Ini saya udah lahir. Umur 13 tahun. Saya masih ingat nih. Ketika pesawat ini jatuh di Peru. Kalau gak salah di Peru. Ya. Dia waktu jatuh di Peru itu dia membawa tim rugby Uruguay. Namanya begini, Uruguayan All Christians ke Chili. Nama tim rugby-nya itu Uruguayan All Christians. Jadi orang Kristen semua tuh di dalam. Ya. Udah diperingatkan jangan lewat pegunungan Andes. Karena di situ cuaca lagi buruk. Udah dibilangin sama pilot-pilot yang lain. Jangan lewat situ karena cuaca sangat buruk. Waktu itu pesawat itu membawa 45 orang tim rugby. Tapi 16 orang selamat. Yang selamat itu harus berjuang 72 hari terjebak di pegunungan itu. Tapi mereka selamat akhirnya. Nah, penyelidikan menunjukkan bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh beberapa faktor. 1, kesalahan navigasi. Pilot pesawat tidak mengikuti rute yang direkomendasikan oleh kontrol lalu lintas udara. Nah, ini kita di Indonesia juga ada beberapa kecelakaan begitu. Pilot tidak jalan menurut rute yang direkomendasikan. 2, kurangnya peralatan. Pesawat tidak dilengkapi dengan peralatan navigasi yang memadai. 3, tidak mendengar nasihat yang diberikan. Bahaya ya kalau kita nggak dengar, kalau kita nggak mau dengar-dengaran sama firman Tuhan itu bahaya banget. Apalagi ketika kita nggak dengar-dengaran sama firman Tuhan, kita menganggap diri kita ini hebat. Kita menganggap diri kita ini pintar. Kita menganggap diri kita ini sanggup. Wah, itu bahaya. Maka tahun 2025 ini masih ada 11 bulan yang akan kita jalani. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Prediksi orang sangat mengerikan. Banyak meramalkan begini, begitu, begini, begitu. Kita nggak usah percaya ramalan, tapi kita tetap bekerja. Kita tetap berharap pada Tuhan, kita tetap beribadah dengan setia. Ya. Ibadah itu penting. Jangan bilang ini, aduh nggak usah ibadah. Pokoknya aku cinta Yesus. Nggak perlu ibadah. Ibadah di rumah aja online. Iya kalau online kamu bisa duduk diam. Betul-betul ngikutin ibadah. 2 jam itu kamu gak bergerak kemana-mana. Seperti di gereja itu berkatnya penuh. Tapi kalau sambil cuci piring, sambil makan. Terus entar lagi nerima telepon, WA. Itu gak ada berkatnya. Sekali lagi berkali-kali saya katakan. Jangan bilang gini. Aku gak ibadah tapi aku cinta Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus cinta kita? Ini pertanyaannya. Kalau Raja Daud, Tuhan bilang, aku menemukan orang yang berkenan di hatiku. Bukan kita berpikir kalau kita udah cinta Yesus, segalanya oke. Tapi kita gak menjalankan apa yang Yesus mau. Dan Yesus bilang, aku gak kenal kamu.
Karena nggak ada hubungan pribadi yang dekat sama Tuhan. Kalau ada hubungan pribadi yang dekat, maka ketika kita bilang aku cinta Yesus, Yesus bilang aku juga cinta sama kamu. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan dan itu indah, hidupmu akan dipenuhi dengan keindahan. Ada badai, sebesar apapun badai itu, kamu tetap bisa merasakan keindahan di tengah-tengah badai itu. Karena kamu yakin Yesus ada bersama dengan kamu, dengan saya. Jadi kita keluar rumah juga udah bisa tersenyum. Nggak muka pepaya gitu. Sampai orang bilang kamu kok orang Kristen mukanya kayak gitu sih. Kayaknya beban kamu tuh berat banget. Itu orang yang datang kepada Yesus. Dia bilang Tuhan aku serahkan kepadamu segala beban hidupku. Dia pulang dia pikul lagi tuh karung bebannya. Dia bawa pulang lagi makanya mukanya panjang terus. Nggak ada sukacita. Anak Tuhan mukanya ada sukacita amin. Kalau ketemu di jalanan. Ih kayaknya tuh si Olohan yang duduknya di situ. Tapi gue gak kenal. Udah melengos. Boleh gak begitu? Gak boleh senyum ya. Senyum itu gak pakai biaya. Murah. Dan senyum itu bisa memberkati orang. Senyum itu seperti parfum. Gile keren banget ya. Senyum itu seperti parfum. Ketika kamu senyum. Orang yang disenyumi rasa bahagia. Seperti kita pakai parfum. Wangi. Orang yang dekat kita. Wangi. Tapi parfumnya yang wangi, jangan minyak conyong. Itu tetap nggak wangi, malah orang gitu ya. Bukan berarti suruh beli parfum, enggak deh. Maaf ya tukang parfum, bukan disuruh beli parfum. Tapi kalau Anda ada duit mau beli, ya silakan. Ya, senyumanmu itu seperti kita nyemprotin parfum kepada orang lain. Orang menjadi senang karena ada wangi surgawi melalui senyumanmu. Ya. Jadi kamu kalau ditugaskan nyambut tamu jangan sampai kamu gak tersenyum karena kamu rasa gak kenal tuh siapa tuh. Tuh adiknya Yeni tuh puji Tuhan tuh ya. Udah minggu kedua adiknya Yeni datang. Jenny calon istrinya Hadi juga udah 2 kali datang puji Tuhan. Malam ini siapa lagi tuh yang baru datang tadi ya. Samilaka udah berkali-kali dia. Samilaka berkali-kali. Saya ingat hari ini, ini suaminya Jessica, Ilham, welcome. Ya di keluarga Sekina. Dia hari ini gak kerja, cuti. Semoga kemis-kemis datang ada cuti terus gitu. Tapi kalau dipotong gaji jangan ya kasihan. Iya, puji Tuhan. Jadi nanti ke ini penutupnya. Amsal 10 ayat 27. Amsal 10 ayat 27. Baca dulu Amsal 10 ayat 17 dulu. Amsal 10 ayat 17. Baca sama-sama. 2, 3. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Tetapi siapa mengabaikan tersesat. Ya, siapa mengabaikan teguran tersesat. Fatal akibatnya. Kita baca lagi satu ayat. Wahyu 3 ayat 19. 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Jadi kalau ditegur terus dihajar sama Tuhan, bukan berarti Tuhan gak sayang. Tapi justru dia sayang ya. Sebab itu kan itu baru koma belum titik. Relakanlah hatimu untuk ditegur, untuk dihajar dan bertobatlah. Karena Tuhan sedang bikin kita jadi sempurna. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdiri.